Jawa perantauan. Ondeh mandeh rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel. Kali ini kita berada di kota Bandung, akan menelusuri jejak-jejak perantau Solo Selatan yang ada di kota Bandung, mulai dari dahulu sampai sekarang. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Niwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Has. Apa kabar? Sehat? Ya. Sekarang kita lagi mendatangi perantau Solo Selatan yang ada di kota Bandung, yaitu Niwin. Panggilannya saya ingatnya tuh Niwin aja, lebih akrabnya Niwin aja, nama panjangnya sih ada Niwin. Beliau adalah orang Kutu Baru, suku Melayu, tapi bapak beliau adalah Raja Balun atau Tuanku Rajo Bagindo dari Balun Kampai 20 Ampe. Kan ya gitu kan ya Niwin ya? Yo, betul. Niwin, ngomong-ngomong nih Niwin, di Bandung ini udah lama nih Niwin? Alhamdulillah sampai 7 tahun. Wih, udah lama. Dari tahun berapa? Dari tahun berapa? 7 sampai. Oh, dari 74 ya, 74 ya. 74 ya berarti udah 44 tahun lah. 44 tahun ya. Niwin, nih kalau mau pingin tahu nih Niwin, banyak yang nanya ini Niwin mengenai kota Bandung ini. Karena kan kota Bandung ini bagi orang Solo Selatan ya, khususnya orang-orang Lampung itu sangat terkenal karena ya sesuai lah dengan julukannya, yaitu Paris Van Java. Jadi Parisnya Pulau Jawa gitu ya. Dan banyak juga orang-orang kita dulu yang sekolah di sini, baik di ITB, di Atput, dan di universitas-universitas lain. Jadi kota Bandung ini merupakan kota nostalgia nih Nawin nih. Makanya kita juga kepingin tahu nih Win, apa sih kalau boleh tahu yang awal-awalnya yang merantau ke Solo, ke kota Bandung ini nih Win, orang Muara Labu nih Win?
Ya. Orang-orang Moralabu yang seingat nih Win, yang awal-awal yang sudah merantau yang ada di Kota Bandung ini Win, siapa-siapa aja nih Win? Yang Newin kenal itu tahu tuh yang pertama Ibu Maimunah, Ibu Mai, yang anak dulu kan terkenalnya Mentari Ngango ya zaman dulu tuh khas. Tahu. Nah, beliau tuh di Maralabuannya rumahnya di Kampung Tarandam. Oh iya tahu. Terus adiknya Mai ya, Teh Mai ya. Teh Mai. Betul, Teh Mai. Ya, dia tuh merantau dari tahun 52 di Bandung. Udah di tahun 52 ada di sini ya? Ya, betul. Nah, setelah itu siapa lagi nih Win? Dia kan orang Tarandam ya, orang ya. Ya, adiknya Unisah Saiful. Oh ya, adiknya tuh. Adiknya sampai sekarang masih di sini. Oh, masih ya. Itu Bapak Arif, Dr. Andes Arifin Arif. Oh iya. Beliau dari Telekom. Oh ya, itu Pak Arifin Arif ini kalau nggak salah orang Limo Sunda ya. Bandar Batuang. Ya, Bandar Batuang ya. Ini ada sampai Jerong setengah Win. Ada Jawi-Jawi, Limo Sundai, Gadang, Bandar Batuang ya. Oh iya. Betul. Beliau itu tadinya pejabat Telkom ya, Win di Kota Bandung ya. Betul. Apa jabatan? Sesudah itu, apa jabatan terakhir, Win? Terakhir beliau itu Direktur Personalia ya. Oh, Personalia Telkom Bandung ya, untuk seluruh Indonesia deh ya. Ya, seluruh Indonesia. Saya informasi ini nih Win nih. Jadi ya. Bapak Arifin Arif ini adik beliau itu kan suami Win ya. Ya, betul. Muhammad Nasir. Oh ya, Muhammad Nasir. Ya. Saya kenal tadi. Setelah itu siapa lagi nih Win yang Win tahu? Sudah itu ada Ibu Nurbani ya, Nurbani Nazarudin. Beliau juga pensiun Telekom. Oh ya, orang ini Batang Lawe itu nih Win. Jembatan Lawe itu. Ya. Anak beliau kan yang jadi ini ya, yang jadi komedian itu ya, artis komedian ya, si apa namanya? Betul, Ujo. Ujo ya, ibunya Ujo itu ya nih Win ya. Siapa lagi nih Win yang Win tahu nih Win? Itu ada Ibu Yusni Mali. Oh, Ibu Yusni. Orang Kota Baru. Orang Kota Baru. Nah, habis itu ada Pak Asbul. Suaminya Uni Rosni. Pak Asbul ini kalau nggak salah orang Lundang, orang anu ya. Betul. Ya, istrinya Uni Rosni. Nah, habis itu adiknya udah Asmi. Asmi ya. Oh, ya itu orang-orang lama semua. Saya nih Win dulu ya, Asbul ini, Asmi ini dulu sangat terkenal. Itu beliau kan pengusaha ya, sebagai saudagar di Toko Dezon dulu yang terkenal di Bandung ya. Toko Dezon, sudah itu pindah lagi ke Palaguna ya. Pernah ya betul. Kacamata ya. Pengusaha sukses itu di Bandung dulu. Saya ingat tuh, Win. Betul. Itu siapa lagi? Sudah itu udah Tamsir. Ingat nggak? Tamsir yang Angkatan Darat. Udah Tamsir. Itu kan dia tuh di Marlabuannya di situ tuh di Lundang itu tuh Kota New. Iya. Kalau gitu ada dua itu nih Win, ada satu lagi nih Win, tentara yang di Bandung. Itu Pak Arifin juga ya. Pak Arifin Rahman. Angkatan Darat. Beliau orang Kelampayan, dekat Pasar Baru, dan istrinya itu ini anaknya Yusuf Kolet. Ibu Yusni juga namanya Ibu Yusni Dar. Itu istrinya. Ya. Mungkin udah lama ninggalin Bandung kali ya. Dia sampai meninggalnya di Bandung kayaknya nih.
kan ini ya di Bandung ini seperti sekolah yang terkenal itu kan Institut Teknologi Bandung ya. Itu ya, betul. ada orang Muara Labuh yang pertama tamatan Institut Teknologi Bandung ini Win, itu namanya Bapak Nizami Dayan. Arif. Bapak Nizami Arif. Nah, Oh, awal-awal Nizami Arif. ya, akhir tahun 50-an beliau sudah selesai ini tamatan ITB itu. Nah, Iya. setelah beliau itu baru banyak nih yang ikut nih seperti Dawam ya. Ya, Udayan, Yan Yanwar. Pak Yan Yanwar yang di PLN ya. Kalau Ya, Pak PLN. Kalau Pak Muzwar Muluk ini tadinya terakhir beliau jadi vice presidennya BP setelah diakuisisi oleh Arco itu, Win. Oh gitu ya. Dayan kan yang di PLN ya, teknik sipil. Itu ada lagi Daujang Gustian di bawah itu ya. Itu juga Daujang Gustian tahun 80-an lah. Ya, 80-an. Banyak itu. Termasuk Sinoprin. Ke sini-sini sekarang udah banyak. Tapi mereka udah nggak mau bergabung sama yang sepuh-sepuh ya, karena udah pada tua-tua sih ya. Kalau generasinya As sama generasinya Nov, generasinya Dev itu mereka pada rajin itu. Rajin pada datang kalau kita kumpul-kumpul gitu kan. Tapi anak-anak sekarang kurang pendekatannya kurang ya. Ya, karena udah jauh banget ya ini gap generasinya tuh, Win. Oh, betul. Generasinya udah generasi cucu kali ya. Iya benar. Kalau zaman itu kan generasi masih generasi anak lah, adik-adik gitu. Iya. Tapi kalau organisasi perantau Muara Labu ya, Solo Selatan itu ini masih aktif nih, di Bandung ini, Bang? Masih aktif. Kita tinggal beberapa orang lagi, udah banyak yang almarhum. Kebetulan semenjak pandemi ini kita off dulu. Oh gitu ya. Iya. Ya. Tapi nggak tinggal beberapa orang lagi, yaitu mereka itu sulit sekali untuk mau bergabung gitu. Terus yang mau merangkulnya pun juga udah nggak ada karena udah terputus aja ininya komunikasi. Iya. Kalau seandainya komunikasinya masih jalan, kita juga mau mengunjungi, mengajak, merangkul gitu. Tapi merekanya udah nggak mau gitu loh. Sepertinya udah nggak kepingin ikut gitu. Begitu ya. Udah nggak ini kali ya. Udah kalau kata bahasa kampung itu lain ndak sabaun leh. Batu itu. Ndak sabaun leh doh. Batu tuh. Ewin udah ini ya 40 tahunan lebih di Kota Bandung ini. Itu sering nggak pulang ke Solo Selatan, Ewin? Oh sering banget. 3 tahun belakangan ini hampir tiap tahun lah. Tiap tahun pulang. Nah, bagaimana nih ini menurut pandangan Ewin nih perkembangan kampung kita ini? Oh cukup banyak ya, bagus. Terutama jalan-jalan yang sebelah kiri, kalau dari Padang itu kan ada pinggir bukit itu kan, kiri kanan itu udah ada jalan. Oh, iya. Jadi lalu lintasnya udah lancar istilahnya gitu. Nah, beda. Sekarang Niwin dengar udah ada itu tuh menara batik itu belum tahu Niwin belum, itu kan baru ya. Menara Pandang itu Niwin yang disebut dengan Menara Songket. Ya, Menara Songket bukan batik. Itu kan di kampungnya Niwin itu di Kota Baru. Nagari Seribu Bintang ya. Di kampung Niwin, tapi Niwin sendiri juga belum ya. Ke sana belum tahu. Terus katanya juga pembikinan jalan di pinggir sungai itu tuh katanya udah bagus sampai ke Kiambang segala macam. Ya, okay. Itu kan baru dengar cerita. Ya. Jadi Batang Bangko itu sekarang ininya pinggirannya itu udah di dam udah bagus. Udah itu jalan inspeksi di pinggiran itu juga udah bagus. Dan di pinggir itu dibangun Menara Songket itu dan sebuah jembatan yang menyeberang langsung ke Batang Labu gitu. Wah, udah bagus lah pokoknya Nagari Seribu Rumah Gadang. Makanya Niwin
udah nggak ini pandemi ini pulang nih Win nih ngelihat kampungnya nih Win. Insya Allah, emang rencana seperti itu. Iya. Nah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Uniwin, perantau Solok Selatan yang ada di Kota Bandung, yang sudah beranak cucu di Kota Bandung. Dan beliau ternyata juga rutin pulang ke kampung, namun selama pandemi ini memang agak terhalang beliau pulang kampung. Semoga bincang-bincang kami ini bermanfaat, dan bagi yang pernah tinggal di Kota Bandung akan menjadi nostalgia, dan yang bercita-cita mau ke Bandung, nah inilah gambarannya Kota Bandung seperti gambar-gambar berikut ini. Demikian, terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.